Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi rakaataini tsumma sallama. Hadis akhir sanadnya bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, shallan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ihda salatail asyi, salah satu daripada dua salat sore. Salat sore atau salat siang ada dua, zuhur atau asar. Nabi salat salah satu daripada dua salat sore. Nanti dikatakan dalam riwayat lain salat asar yang dimaksud di sini. Jadi Nabi ketika salat asar, beliau salat rakaataini, dua rakaat. Baru dua rakaat sudah salam. Nabi baru salat dua rakaat, salat asar sudah salam. Ini bukannya Nabi lupa, nanti dijelaskan. Bukannya Nabi lupa, tetapi semata-mata untuk mengajarkan umatnya. Nabi itu maksum. Nabi tidak bersifat dengan sifat lupa, karena sifat lupa adalah sifat kekurangan untuk para nabi. Enggak boleh. Para nabi enggak boleh kita katakan, oh Nabi lupa. Enggak boleh kita katakan seperti itu. Karena kalau Nabi lupa, nanti bagaimana ketika menyampaikan wahyu? Repot ketika Nabi lupa terhadap wahyu. Bisa salah. Makanya Nabi itu maksum, terjaga. Nabi itu tidak bersifat lupa. Makanya di sini Nabi sholat asar 2 rakaat bukan karena lupa. Nanti dijelaskan di bawah. Tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Sholat asar baru 2 rakaat sudah salam. Tsumma qoma ila khasyabatin min muqaddamil masjidi. Kemudian Nabi bangun menuju kayu di depan masjid. Menuju kayu atau tiang di depan masjid. Nabi bangun menuju kayu di depan masjid. Fawadu'a yadahu 'alaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya atas kayu tersebut. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi bersandar tuh di kayu tersebut. Di sini dikatakan Nabi meletakkan tangannya pada kayu tersebut. Dalam riwayat dikatakan Nabi bersandar. Afil qaumi Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fahaba an yukallimahu. Dan pada salat berjamaah tersebut, salat asar berjamaah tersebut, di situ ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Fahaba, tapi keduanya enggan an yukallimahu, untuk membicarakan itu kepada Nabi. Enggan tuh untuk memberitahu kepada Nabi tuh keduanya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, enggan tuh untuk memberitahu kepada Nabi bahwa salat asarnya kok 2 rakaat sudah salam. Mereka berdua diam saja tuh, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Wa kharaja syara'anun nasi faqalu. Wa kharaja syara'anun nas, dan keluar orang-orang yang biasa keluar lebih awal. Biasa tuh kalau dalam salat berjamaah di masjid ada beberapa orang yang keluar lebih cepat, keluarnya lebih awal setelah selesai salat. Keluar orang-orang yang biasa keluar lebih cepat setelah selesai salat berjamaah. Faqalu, mereka berkata, qasuratis sholatu, salat dikosor. Salat kosor tadi. Mereka saling berbincang-bincang para sahabat. Salat kosor tadi, kok asar cuma 2 rakaat ya gitu. Wa rajulun yad'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zal yadain. Dan di situ ada seseorang sahabat yang mana Nabi memanggilnya dengan nama Zal Yadain. Zul Yadain. Inilah yang dikenal dengan hadis Zul Yadain. Hadis Zul Yadain, karena Zul Yadain itu orang yang nanti berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus ini. Ya Rasulullah, ini lupa apa bagaimana salat asar 2 rakaat? Dia yang berani bertanya kepada Nabi. Orang itu yang Nabi sering panggil dengan sebutan Zul Yadain. Faqala, kemudian Zul Yadain berkata, ya Rasulullah, anasita am qasuratis shalah, apakah kamu lupa atau salat kosor? Engkau lupa atau emang salatnya dikosor ya Rasulullah? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lam ansa wa lam tuksor. Aku tidak lupa dan salat tidak kosor. Aku tidak lupa, salat tidak dikosor.
Qala, berkata Zulyadain, bala qad nasita. Bala, kalau begitu mah lupa ya Rasulullah. Kalau begitu lupa. Masa sholat asar cuma 2 rakaat gitu. Lupa itu mah ya Rasulullah. Untuk menghadapi kasus ini, Nabi mengajarkan kepada kita umatnya bagaimana fasolla rakaataini summa sallama. Nabi sholat 2 rakaat kemudian salam. Maknanya kan kurangnya tadi asar seharusnya 4, tetapi baru dikerjakan 2 rakaat salam. Kurang 2 rakaat. Kemudian Nabi berdiri, Nabi sholat lagi 2 rakaat. Takbir aja dah, takbir, berdiri takbir, Allahu Akbar. Udah biasa sholat baca Fatihah, sholat 2 rakaat. Kemudian nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Begitu juga kasus ketika lupa pada rukun-rukun yang lainnya. Katakan seperti sujud baru 1 kali, rakaat terakhir sujud baru 1 kali, kemudian dia langsung tahiyat akhir, kemudian salam. Setelah selesai baru ingat, wah sujudnya kurang 1 kali. Bagaimana? Langsung saja takbir sujud, kemudian bangun melakukan tahiyat akhir, kemudian sebelum salam disunahkan dia sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru salam. Kalau memang sholat berjamaah, imam kasusnya, imam lupa baru 3 rakaat sudah salam. Makmum diam saja. Setelah selesai imam sudah salam, makmum baru berkata kepada imam, wahai imam, sholatnya kurang 1 rakaat. Bagaimana? Kemudian imam menjawab, ya kurang 1 rakaat. Kemudian imam cukup bangun, makmum ikut bangun, teruskan sempurnakan kekurangannya. Kan kurang 1 rakaat, takbir aja, takbir Allahu Akbar, sholat 1 rakaat lagi. Nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Itu aja. Jadi tidak perlu mengulang sholat. Adapun tadi perbincangan antara imam dan makmum, kan tadi setelah salam ketika lupa, makmum berbincang dengan imam, wahai imam, sholatnya kurang 1 rakaat. Kalam sengaja memang membatalkan sholat. Kalam di dalam perkataan itu di dalam sholat membatalkan sholat, baik sedikit maupun banyak. Tapi ini perkataan ini tadi antara imam dan makmum, percakapan itu dianggap oleh agama tidak membatalkan sholat. Di dalam ilmu fikih tidak membatalkan sholat karena ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Jadi tidak apa-apa tuh, walaupun tadi udah ada komunikasi dengan antar imam dan makmum, sudah ada komunikasi selama jaraknya, waktunya masih dekat, belum terlalu lama. Kecuali sudah terlalu lama, katakan sudah 15 menit, sudah 10 menit, baru ada makmum bilang, wahai imam, tadi sholat kurang 1 rakaat. Atau sudah setengah jam, udah 1 jam, baru bilang, wahai imam, tadi kurang 1 rakaat. Nah itu tidak bisa. Kalau sudah terlalu lama maka wajib mengulang sholatnya. Tapi kalau jaraknya masih dekat, kayak seperti tadi contohnya ketika sholat berjamaah selesai langsung diinformasikan, makmum menginformasikan kepada imam bahwa sholatnya kurang 1 rakaat, itu waktunya masih cepat, masih dekat, belum terlalu lama, langsung saja sempurnakan saja kekurangannya. Kalau memang kurang 1 rakaat, kerjakan 1 rakaat. Kalau memang ada sujud yang kurang, kerjakan sujud yang kurang tersebut. Nah, karena sholat harus tertib, setelah sujud nanti disempurnakan lagi dengan tahiyat akhir, kemudian baru salam. Nah, nanti setelah tahiyat akhir, sebelum salam disunahkan melakukan sujud sahwi. Ini jadi di sini hadis ini Nabi mengajarkan kepada umatnya bagaimana menghadapi kasus-kasus lupa di dalam sholat. Kita selesaikan hadisnya. Summa sallama, kemudian Nabi salam. Summa kabbaro. Di dalam hadis ini menyebutkan sunnah sujud sahwi setelah salam. Nanti ada riwayat yang lain mengatakan bahwa sujud sahwi sunnahnya sebelum salam. Jadi kita tidak memakai riwayat yang ini
dalam fikih kita memakai riwayat yang lain bahwa sujud sahwi sunnahnya sebelum salam. Adapun mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah sujud sahwi setelah salam berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini mengatakan summa salama, setelah salam, summa kabbaro, Nabi bertakbir untuk melakukan sujud sahwi. Fasajada misla sujudihi, Nabi sujud seperti sujudnya, au atwala, atau lebih panjang, sujudnya lebih lama lagi. Summa rafa'a ra'sahu fakabbara, kemudian mengangkat kepalanya kemudian bertakbir. Summa wada'a ra'sahu fakabbara, kemudian meletakkan kepalanya sujud, fakabbara, kemudian bertakbir. Fasajada misla sujudihi, Nabi sujud seperti sujudnya dalam salat, au atwala, atau lebih panjang, lebih lama sujudnya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, wa kabbara, dan bertakbir. Jadi hadis ini menyatakan bahwa sujud sahwi sunnahnya setelah salam. Kita tidak memakai riwayat ini, kita memakai riwayat yang lain bahwa mazhab Syafi'i mengatakan sunnah sujud sahwi sebelum salam. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Falafzul lil Bukhari, lapas Bukhari, lapas Imam Bukhari. Lapasnya hadis ini lapas Imam Bukhari, wa fi riwayati Muslimin, wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, sholatal asri, yang dimaksud dengan sholatil asyi salah satu ihda sholatil asyi, salah satu daripada dua sholat siang atau dua sholat sore, yaitu sholat asar. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab.